Hai, perkenalkan nama saya Adianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat terbentuknya Tripitaka. Tripitaka adalah istilah yang dipergunakan oleh bermacam sekte Buddhis untuk menggambarkan bermacam naskah kanon mereka. Sesuai dengan definisi istilah tersebut, Tripitaka pada mulanya mengandung 3 keranjang akan bermacam pengajaran, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka berisi tentang peraturan-peraturan untuk para bhikkhu dan bhikkhuni. Sutta Pitaka adalah anggota kedua dari 3 anggota Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Sutta Pitaka berisi lebih dari 10.000 sutta atau ajaran, berisikan khotbah-khotbah, diskusi, dan tanya jawab Buddha Gautama dengan para siswa petapa maupun orang lain. Sutta Pitaka terdiri atas 5 kelompok atau nikaya atau buku, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Abhidhamma Pitaka adalah kitab yang berisi tentang uraian mengenai filsafat, metafisika, dan pengetahuan jiwa Buddha Dhamma, yang terdiri dari 42.000 Dhammakanda atau pokok damai, yang terbagi menjadi Dhammasanggani, Vibhanga, Datukata, Pugala Panati, Katwatu, Yamaka, Patat, dan Panata. Beberapa ahad setelah Sang Buddha wafat, sebelum 483 sebelum Masehi, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah berduka kawan-kawan. Janganlah meratap, sekarang kita terbebas dari pertapa akbar yang tidak akan lagi memberitahukan kita apa yang sesuai untuk diterapkan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita mampu berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Mahakassapa Thera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk menyelenggarakan pesamuan akbar atau konsili di Rajagaha. Konsili pertama terjadi itu di Sidang Akbar I, dipersiapkan pada tahun 543 sebelum Masehi, 3 bulan setelah bulan Mei, dan berlaku selama 2 bulan. Sidang ini dipimpin oleh Yahya Mahakassapa dan dihadiri oleh 500 orang biku yang semuanya arahat. Sidang dipersiapkan di Goa Satapani di kota Rajagaha. Sponsor sidang akbar itu yaitu Raja Ajatasattu. Tujuan dari sidang pertama ini yaitu untuk menghimpun segala sesuatu yang diajarkan Sang Buddha, yang diajarkan untuk orang yang berlainan, di tempat yang berlainan, dan dalam waktu yang berlainan. Mengulangi Dhamma dan Vinaya agar segala sesuatu yang diajarkan Sang Buddha tetap murni, kuat, melebihi ajaran-ajaran lainnya. Ya Upali mengulangi Vinaya dan Ya Ananda mengulangi Dhamma. Konsili kedua itu Sidang Akbar II dipersiapkan pada tahun 443 sebelum Masehi atau 100 tahun sesudah yang satu, dan berlaku selama 4 bulan, dipimpin oleh Ya Rewata dan dibantu oleh Ya Yasa serta dihadiri oleh 700 biku. Sidang dipersiapkan di Wesali. Sponsor sidang akbar ini yaitu Raja Kalosoka. Sidang kedua ini dipersiapkan karena sekelompok biku sangha atau mahasanghika menghendaki untuk memperlunak winaya yang sangat keras atau tetap gagal. Dalam sidang kedua ini, kesalahan-kesalahan biku-biku dari suku Faji yang melanggar Pacittiya dibicarakan. Diakui bahwa mereka telah melanggar Vinaya dan 700 biku yang mempunyai menyatakan setuju. Pengulangan Vinaya dan Dhamma yang dikenal dengan nama Sattasati atau Yasatera Sanghiti
karena biku Yasa diasumsikan berjasa dalam bagian pemurnian Winaya. Konsili ketiga dipersiapkan pada tahun 313 sebelum Masehi atau 230 tahun setelah sidang pertama, dipimpin oleh Yatisa Moggaliputa. Sidang dipersiapkan di Paliputa. Sponsor sidang akbar yaitu Raja Asoka dari suku Maurya. Sidang ini menghasilkan keputusan untuk menghukum biku-biku selebor. Segala sesuatu yang diajari Abhidhamma diulang tersendiri oleh Yamahakasapa, sehingga lengkaplah pengertian Tripitaka atau Winaya Sutta dan Abhidhamma. Aci pengertian Tripitaka mulai lengkap atau timbul pada konsili ketiga. Yatisa memilih 10.000 orang biku sangha yang benar-benar telah memahami segala sesuatu yang diajarkan Sang Buddha. Untuk menghimpun segala sesuatu yang diajarkan tersebut diproduksi menjadi Tripitaka, dan perhimpunan tersebut berlaku selama 9 bulan. Konsili keempat dipersiapkan pada masa pemerintahan Raja Watagamani Abhaya atau tahun 101 sampai 77 sebelum Masehi, dipimpin oleh Yarahita Matera dan dihadiri oleh 500 biku. Sidang dipersiapkan di Alu Wihara atau Aloka Wihara di desa Matale. Keputusan sidang ini yaitu agar Tripitaka disempurnakan komentar dan penjelasannya, serta menuliskan Tripitaka dan komentarnya di atas daun lontar. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pendapat dari Ibu. Nomor 1, mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Menurut saya karena biar kita tidak lupa dengan dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha selama ini. Nomor 2 yaitu validasi atau keotentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka. Menurut saya sangat penting karena kita sebagai umat Buddha paling tidak harus memahami dasar-dasar kitab suci Tripitaka. Yang ketiga yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu yakini munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tripitaka. Terdapat cerita menarik saat konsili Sangha yang pertama, yang ini Ananda diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam Winaya yang boleh dihapus. Akan tetapi, karena kesedihannya akan kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, yang Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud. Untuk menjaga keutuhan Sangha, akhirnya Yamahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila di dalam Winaya yang dihapus. Hingga saat ini tidak ada satupun Winaya yang diubah maupun dihapus karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan melalui penulisan lebih jauh mengenai sejarah perkembangannya Buddhisme. Anda diharapkan mampu memahami tantangan-tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan berlandasan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahwa kedepannya Tripitaka pada khusus dan ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Pertanyaan keempat yaitu esensi dan organisasi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tripitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja kita akan membutuhkan banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami 37 kerangka penyusunan Tripitaka. Kemudian Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
Cara lain adalah memulai dari suta-suta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha.